di rename supaya Ibu nanti bisa panggil. Tahu cara nulis namanya, kita sudah berenam. Tulis namanya di rename. Ganti namanya ya. Sudah ber-7 orang, tapi Fitria ini ber-8 ya. Oke, kita mulai saja. Tulis namanya di layarnya, kameranya semuanya dibuka karena ini direkam. Silakan dibuka kameranya. Mustafa, Okania, Suci Rahma, Ahmad Mauludin, Fitria Ramahdani, habis itu Nurul Sahira, Gea. Oke ya. Suci Rahmat, buka kameranya Nanda. Oke, terima kasih. Jadi kita pada pagi hari ini ada ber-8 orang. Alhamdulillah sudah masuk ber-8 orang ya. Terima kasih yang sudah hadir. Baiklah, kita mulai. Tunggu sebentar. Baiklah, kita mulai. Ini ada satu lagi Amel. Suaranya di-mute-kan dulu ya, Nurul, Amel. Nanti kalau mau bicara baru dihidupkan lagi. Udah, Ibu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggu sebentar. Suara Ibu terdengar semuanya? Dengar, Bu. Oke, terima kasih, Oka. Terdengar ya. Nih, baiklah, kita ulangi lagi. Ibu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Ananda Hebat Ibu pada pagi hari ini yang telah bersedia hadir. Mudah-mudahan nantinya kamu akan menjadi generasi-generasi hebat untuk Siak khususnya dan Indonesia umumnya. Amin ya robbal alamin. Jadi, amin. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Silahkan ikuti Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula robba. Zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Jadi yang hadir cuma berenam, yang hadir di partisipan di Ibu itu ada 9 masuk Ibu. Terima kasih Ibu ucapkan sekali lagi. Baik Ananda, Ibu akan sharekan materi. Masih ingat pelajaran tentang letak dan luas wilayah Indonesia? Masih ingat? Masih ingat. Siapa yang bilang masih ingat tadi? Letak dan luas ya?
Letak dan luas wilayah Indonesia. Jadi wilayah Indonesia itu, kalau kita berada di pulau apa, Ananda? Ayo, siapa yang bisa jawab? Riau itu Sumatera, Bu. Oke, Nia. Ya, bagus Nia, Mustafa ya. Terima kasih. Nah, kita berada di Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera ini disebut sebagai Indonesia bagian waktu apa? WIB itu, WIB. Ya, barat ya. Jadi waktu Indonesia Barat sama Indonesia itu dibagi menjadi 3 dia. Ada Indonesia bagian barat, terus apa lagi? Tengah. Oke, tengah, Timur. bagian tengah, timur ya, Gia. Jadi ada Indonesia bagian tengah, timur, dan barat. Nah, yang akan kita bahas pagi ini adalah 3 wilayah tersebut. Nah, baiklah, Ibu akan sharekan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Tunggu sebentar. Ibu ulangi lagi. Oke. Nah, nampak yang Ibu sharekan? Ini sudah Ibu, ya nampak ya. Ini sudah Ibu kirimkan ke grup. Nah, materi kita pada pagi hari ini, nah ini dia. Nah, sebelum kita memulai kepada materi, pernahkah kamu melihat kebakaran? Pernah. Pernah. Oka pernah lihat, Gia pernah lihat, Nurul pernah lihat kebakaran Nurul? Halo Nurul? Mustafa pernah lihat kebakaran? Pernah, Bu. Pernah, ya buka kameranya ya. Ahmad Maulidin pernah lihat kebakaran? Pernah, Bu. Pernah. Nah, wallpaper Ibu di belakang itu adalah akibat dari kebakaran. Apa itu? Gambar di wallpaper Ibu. Layar-layar di belakang Ibu ini gambar apa itu? Itu adalah akibat dari setelah kebakaran. Rumah hancur, Bu. Rumah hancur. Terus apa lagi yang tidak jelas itu? Asap. Padamkan api. Banyak asap, Bu. Polusi. Mantap ya, asap ya. Asap rumah kebakaran. Nah, ini dia yang pernah lihat, ada yang lihat kebakaran, Bu. Ada yang juga asap. Nah, ini dia. Pernah kamu lihat kebakaran? Tadi jawabnya pernah. Nah, maka materi yang kita bahas pada hari ini itu adalah akibat kebakaran hutan bagi hidup flora dan fauna. Nah, seperti kamu ketahui, kita di Riau ini setiap tahun sering terjadi yang namanya Kebakaran. ya, kebakaran ya, Amel. Nah, ini akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kaitannya dengan apa? Nah, dengan kehidupan flora dan fauna. Ya. Nah, coba lihat ini. Nah, kamu mungkin sudah pernah mendengar apa itu? Tahukah kamu atau apakah itu flora dan fauna? Ada yang tahu? Coba. Tahu. Nah, Oke, si Amel atau siapa nih yang bilang tahu? Buka kameranya. Itu sejenis tumbuhan, sejenis hewan. Oke, terima kasih Amel. Buka kameranya ya Amel. Flora itu tumbuhan, fauna itu adalah Hewan. hewan. Bagus. Nah, konsepnya udah tahu ya. Flora itu tumbuhan. Seterusnya fauna itu adalah hewan. Baik. Nah, ini dia seperti yang kita bahas tadi. Letak wilayah Indonesia itu terbagi dia menjadi 3 bagian. Ini dia ya. Ya. Nah, nampak gambarnya? Ada 5 pulau negara Indonesia. Coba
yang laki-laki ada satu orang di sini ya, Mustafa. Nah, Mustafa, coba sebutkan Mustafa. Pulau-pulau di Indonesia yang nampak pada gambar ini, Mustafa. Sumatera, Nah, Sumatera, apalagi? Jawa, Jawa, terus Kalimantan, Kalimantan, terus Sulawesi, nah, ada lagi yang mau bantu, yang perempuan? Mustofanya sudah bilang Sumatera, Jawa, Sulawesi. Masih ada 2 lagi. Apa? Papua. Terus apa lagi? Satu lagi? Apa lagi? Coba lihat. Nah, jadi Ananda ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, terus apa lagi? Irian ya. Irian ya, paling ujung Indonesia Timur. Nah, seperti yang kita bahas di awal, materi kita sebelumnya adalah letak wilayah Indonesia. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah flora dan faunanya di wilayah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia yang pulaunya banyak tadi dibagilah menjadi 3. Ada namanya Indonesia bagian barat, ada Indonesia bagian tengah, dan ada Indonesia bagian timur. Nah, ini nampak garis, ada garis warna merah. Nampak Oka, Mustafa, Gea, Nurul, Amel, nampak. Nah, garis berwarna merah itu memisahkan Pulau Sumatera. Nah, garis warna merah ini memisahkan Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah. Nah, yang garis memisahkan Indonesia bagian barat dan bagian tengah ini disebut dengan yang namanya garis Wallace. Ya. Nah, di Sulawesi ini gambar orang yang warna hijau itu perbatasan dengan Irian. Nah, ada garis yang memisahkannya berwarna apa, Gea? Halo, Gea, garis yang memisahkan yang nampak di layar yang Ibu tampilkan. Warna apa itu, Gea? Garis yang Biru, Bu. memisahkan. Mantap ya, bagus. Garis berwarna biru ini yang memisahkan Pulau Sumatera dengan Irian. Nah, ini disebut dengan yang namanya garis Weber. Ya, yang memisahkan, garis yang memisahkan Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur disebut garis Weber. Kalau yang memisahkan garis Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah, garis apa tadi, Oka? Wallace, Bu. Wallace ya. Mantap. Nah, yang kita bahas pertama adalah fauna. Kata Amel tadi, apa itu fauna? Fauna itu adalah hewan, Bu. Mantap. Jadi konsepnya fauna itu segala jenis hewan. Dinamakan dengan fauna. Nah, ini fauna jadi tadi garis sudah kita bahas. Nah, ini yang kita bahas faunanya, binatangnya. Nah, fauna bagian barat itu memiliki ciri seperti fauna Asia. Maka ciri-ciri dari fauna Asia ini disebut dengan tipe asiatis ya. Jadi ciri-ciri fauna di bagian barat, tadi bagian barat ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Nah, ini tipenya adalah tipe asiatis. Sedangkan yang fauna Indonesia bagian timur, nah Indonesia bagian timur, wilayahnya adalah Irian, ya. Kamu kalau misalnya membayangkan peta Indonesia, setelah Indonesia bagian timur tadi, itu ada pulau dunia. Negara yang bertetangga dengan kita. Ada yang tahu? Karena sudah membahas letak negara Indonesia dengan juga tetangganya, batas-batas wilayahnya. Mustafa masih ingat?
Masih, Bu. Iya, berbatasan dengan negara apa itu iriannya? Negara Indonesia. Berbatasan dengan Papua Nugini, Bu. Ya, Papua. Ke bawahnya lagi, negara ke bawahnya lagi. Australia. Bagus, mantap ya. Jadi berbatasan dengan Australia. Nah, maka Indonesia fauna bagian timur ini itu ciri atau tipenya mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia. Maka tipenya atau cirinya disebut tipe Australis atau Australit. Paham? Terdengar suara Ibu? Terdengar suara Ibu? Terdengar? Halo Ananda? Terdengar. Nah, jadi karena bagian timur wilayah Indonesia tadi berbatasan dengan negara Australia, maka disebut dengan tipe fauna australis. Kalau tadi bagian barat tipe faunanya adalah asiatis. Sudah? Nah, seterusnya bagian yang tengah disebut dengan fauna bagian tengah. Nah, karena di tengah-tengah ini disebut sebagai fauna peralihan. Jadi fauna peralihan. Jadi fauna peralihan ini apa? Tipenya ada asiatis, ada australis, ya. Nah, sudah paham? Paham? Oke. Paham, Bu. Oke, Nia. Udah, Bu. Jadi Nia, Ibu tanya ke Gia. Mengapa disebut sebagai tipe australis di Indonesia bagian timur? Coba Gia, dari penjelasan Ibu tadi. Maaf Bu, jaringan terputus tadi. Ya, boleh. Kita dengar temannya Ayah Amel. Terima kasih Amel. Ayo Bu. Gia. Coba dari penjelasan Ibu tadi ada tipe australis. Mengapa disebut tipe australis? Gia? Ada yang bisa bantu teman-temannya? Ada Bu, saya. Ada. Oke Nia, silahkan Nia. Yang teman-teman tadi yang terputus, silahkan dengarkan ya. Jadi ada tipe fauna Indonesia itu asiatis, australis, dan peralihan. Nah, pertanyaan Ibu, mengapa disebut tipe australis? Silahkan Nia. Karena Pulau Papua berbatasan dengan Pulau Australia. Ya, karena Pulau Papua atau Indonesia bagian timur berbatasan dengan negara Australia, maka disebut tipe faunanya adalah australis. Oke? Baik. Nah, ini lagi. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa fauna Indonesia bagian barat itu terdiri dari Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Nah, fauna Indonesia Tengah itu ada Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Nah, fauna Indonesia bagian bagian timur ada Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Ya. Nah, ini udah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, sekarang lihat. Tadi ini adalah fauna. Sekarang flora. Apa itu flora? Ada yang tahu? Flora sejenis tumbuhan. Oke, Amel, mantap. Flora adalah jenis tumbuhan. Tadi fauna adalah binatang. Nah, sama bahwa kita wilayah Indonesia dibagi menjadi 3, maka flora itu juga dibagi menjadi 3. Ada flora Indonesia bagian barat, tumbuhan bagian barat. Tadi wilayah barat ada Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Dan ada flora Indonesia bagian tengah atau peralihan.
Sulawesi. Dan juga ada flora bagian timur adalah Papua, disebut tipenya adalah tipe Australis. Nah, flora bagian barat ini disebut dengan tadi tipe Asiatis, sama dengan faunanya. Mengapa disebut tipe Asiatis? Karena berdekatan dengan negara-negara yang ada di benua Asia. Ada di Sumatera bagian barat itu, wilayah Indonesia bagian barat, kita pertama dekat dengan negara Singapura, negara Malaysia. Maka tipe flora dan faunanya, tipe tumbuhan dan binatangnya tadi disebut Asiatis. Nah, di sini mengapa ada kesamaannya di Indonesia bagian barat ini? Nah, wilayah Indonesia bagian barat tadi sudah disebutkan ya. Nah, tumbuhannya atau yang tumbuh di Indonesia bagian barat itu ada hutan musim, hutan sabana, hutan tropis. Nah, sudah ya, sudah paham konsepnya ya? Paham, Mustafa, Oka, Nia, dan Gia? Paham, baik. Nah, kita masuk ke gambar yang tadi Ibu tampilkan di awal. Nah, ini adalah gambar apa ini? Siapa yang bisa? Ya, gambar kebakaran. Oke, gambar kebakaran. Ini tadi gambar apa nih setelah kebakaran? Apa yang terjadi akibat kebakaran? Polusi. Ada asap. Ada asap. Polusinya adalah polusi asap. Udara yang dihirup lagi itu tidak Baik. baik lagi. Nah, ada gambar kebakaran, ada gambar asap. Nah, pertanyaannya, setelah mengamati gambar, nah apa akibat dari kebakaran? Nah, Ibu beri waktu 5 menit. Masing-masing nanti silahkan dipilih atau sekarang kita tentukan biar bisa memilihnya. Ibu tentukan, Mustafa mau pilih dari segi kehidupan tumbuhan dan binatang, atau dari segi kehidupan masyarakat, atau dari segi politik hubungan dengan negara lain, Singapura. Jadi, karena kebakaran hutan di Riau begitu besarnya, kiriman asapnya sampai ke negara Singapura. Nah, bagaimana akibat dan dampaknya? Seterusnya dari segi ekonomi. Oke? Kita tanyalah dulu dari yang perempuan terbanyak ya. Gia mau pilih yang mana, Gia? Halo, Gia? Gia pilih yang mana? Flora dan fauna, Bu. Ya, kalau Gia dipilih dari akibat dampak kehidupan binatang dan tumbuhan karena adanya kebakaran. Oka, Nia pilih yang mana, Oka? Dari segi kehidupan masyarakat, Bu. Baik, silahkan Gia cari, bisa browsing di internet apa akibat dari kehidupan flora dan fauna karena kebakaran. Nia, dari segi kehidupan masyarakatnya, silakan browsing dan lihat bukunya, cari datanya apa akibat dari kebakaran atau asap dari kehidupan masyarakat. Nah, ini ada dua lagi. Ada Mustafa, Amel, dan Nurul. Pilih mana? Amel dari segi ekonomi. Oke, Amel. Terima kasih, Amel, dari segi ekonomi. Nah, Mustafa berarti dari segi kehidupan politik. Nah, Nurul, Ibu minta Nurul dari kehidupan flora dan faunanya. Sudah jelas instruksinya? Jelas. Jelas. Perlu berapa? Mustafa, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Perlu berapa menit untuk mencari datanya? 5 menit, Bu. Oke, Amel. Mantap, 5 menit. Sekarang waktu pada laptop Ibu 8.38, berarti 8
ke-40 itu 2 menit, berarti 8:43 menit ya. Silakan Ibu tunggu waktunya 8:43, kita akan presentasi di ruangan ini. Baik, silakan. Atau sudah ada yang selesai? Mustafa sudah? Sebentar lagi, Bu. Oke, sebentar lagi. Baik, Ibu tunggu 8:43 ya. As. Amel udah dapat, Bu. Oke, Amel, terima kasih. Tunggu sebentar ya. Baik, Amel, silakan Amel. Buka kameranya ya, Amel. Buka kameranya ya, Amel. Ya, Amel, silakan Amel. Ucapkan salam, sebutkan nama ya. 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 Ya, silakan Amel. Dan Ucapkan akibat kebesaran. Amel ucapkan salam, sebutkan nama ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Suara Amel hilang atau ke Ibu saja? Ke Mustafa hilang, nyampai? Sampai, Bu. Suara Nyampai. Amelnya hilang. Iya, suara Amel hilang. Ke Oka sampai suara Amel? Tidak, Bu. Suara Amel hilang. Nah, suara Amel hilang. Berarti Amel jaringannya itu ya. Menjelang Amel kita siapa yang mau untuk presentasi? Saya, Bu. Oh ya, silakan Oka. Nanti kalau Amel udah masuk kita suruh lagi Amel. Ya, silakan Oka, sebutkan nama, ucapkan salam ya. Ucapkan salam, sebutkan nama ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okanya Ramadhani. Saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban saya. Dampak dari segi kehidupan masyarakat ketika kebakaran. Dampaknya adalah kegiatan masyarakat menjadi terganggu. Banyak masyarakat yang tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari mereka. Dan masyarakat sangat rentan terkena penyakit asma. Sudah, Bu.
Oke Nia, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Nia ya. Boleh semuanya tepuk tangan. Mantap, bagus. Ya. Baik, siapa lagi? Siapa lagi yang mau presentasi? Mustafa, silakan Mustafa. Ibu. Ucapkan salam, sebutkan nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 82. Saya akan memaparkan hasil dari jawaban berikan tadi. Dampak kebakaran hutan bagi negara tetangga Indonesia adalah sulitnya bekerja di negara Jaringan ya. ditimbulkan oleh kebakaran. Penerbangan negara tetangga juga terganggu oleh asap dari kebakaran hutan. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih Mustafa. Jadi tidak bisa terbang ya, dan juga asap dan polusi negara tetangganya. Baik, kita lanjut yang lain. Gia, silakan Gia. Halo Gia. Ya, Gia. Silakan Gia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia Fitza dari kelas 75 akan mempresentasikan dampak kebakaran bagi flora dan fauna. Ya. Kebakaran hutan memberikan dampak langsung terhadap ekologi dan lingkungan yang diantaranya hilangnya sejumlah spesies. Selain membakar aneka flora, kebakaran hutan juga mengancam kelangsungan hidup sejumlah binatang. Berbagai spesies flora dapat terancam punah akibat kebakaran hutan. Ya, mantap. Terima kasih untuk semuanya, untuk Mustafa, untuk Gea, dan untuk Oka. Jadi kalau Gea bilang spesies atau jenis-jenis hewannya jadi hilang, terbakar ya. Tumbuhannya juga terbakar. Nah, terima kasih untuk presentasinya. Nah, setelah kamu tahu akibat dari kebakaran tadi, nah, menurutmu apa yang akan kamu lakukan supaya di daerah kita di Riau ini kejadian kebakaran itu tidak berulang setiap tahunnya? Nah, Ibu mulai dari Nia. Silakan Nia, menurutmu apa yang akan kamu lakukan Nia supaya tidak terjadi kebakaran? Atau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Riau supaya tidak terjadi kebakaran? Yang akan saya lakukan adalah tidak membakar sembarangan ketika musim panas tiba. Ya, mantap. Terima kasih. Kalau yang akan Nia lakukan, tidak membakar sembarangan di saat musim kemarau tiba. Kalau Mustafa, apa yang akan Mustafa lakukan supaya tidak terjadi kebakaran di Riau? Yang harus dilakukan adalah tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan dan juga tidak membakar di dekat area hutan. Oke, mantap jawabannya ya. Jadi tidak membakar lahan untuk membuka lahan dan juga tidak membakar lahan dekat area hutan. Nah, Gia, silakan Gia. Apa yang akan Gia lakukan supaya tidak terjadi kebakaran hutan di Riau? Ayo Gia. Nah, sepertinya Gia terputus. Nah, Nanda, kita masuk pada penutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Ibu ingin refleksi, apakah kamu sudah paham terhadap materi kita tadi? Nah, Ibu ingin bertanya ke Oka Nia. Nah, Nia, tadi Indonesia dibagi menjadi 3, begitu juga flora dan faunanya, tumbuhan dan binatangnya. Nah, mengapa disebut sebagai flora atau fauna peralihan? Silakan Nia. Karena Ya.
Indonesia bagian tengah Ya. berbatasan dengan Indonesia bagian barat dan bagian timur. Oke, mantap. Terima kasih. Bagus ya. Karena Indonesia bagian peralihan itu disebut fauna dan flora bagian peralihan karena dia berbatasan dengan barat dan timur, maka disebut peralihan. Nah, ada yang ingin kamu ungkapkan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini, Ananda? Ada? Nah, Tidak kalau tidak ada, baik. Ibu inginnya semuanya besok hadir lagi. Nah, insya Allah kita akan ada pertemuan berikutnya. Nah, Ibu sudahi, silahkan. Bagi yang punya aktivitas lainnya, lanjutkan aktivitasnya. Terima kasih telah mau berbagi waktu dengan Ibu pada pagi hari ini. Tetap sehat selalu, jaga kesehatan, dan jadilah generasi-generasi emas untuk Indonesia 2030. Berapa umurmu di 2030? Indonesia akan merayakan tahun emasnya, ya. Baiklah, Ibu sudahi. Kesimpulan materi kita pada pagi hari ini bahwa flora itu adalah tumbuhan, fauna itu adalah binatang, spesies binatang. Nah, flora dan fauna ini dibagi menjadi 3. Ada bagian disebut yang pertama adalah bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Nah, bagian barat ini tipenya adalah asiatis, bagian tengah tipenya adalah peralihan, dan bagian timur adalah tipenya australis. Ibu sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya informasi dari Ibu selanjutnya. Insya Allah kita akan ada 2 pertemuan lagi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ibu tutup ya, Ananda. Ibu stop dulu share screen-nya. Boleh ditutup bagi yang mau menutupnya, silahkan. Bagi yang mau keluar.